Oke, halo, selamat berjumpa kembali ya untuk semua rekan-rekan mahasiswa yang terkasih. Salam sehat selalu, sejahtera selalu ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terkait untuk teknik pencahayaan interior, segera kita mulai ya. Bagaimana kaitannya pencahayaan itu terhadap interior? Seberapa pentingkah pencahayaan itu terhadap interior? Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi perform suatu interior ya, perancangan interior. Jadi walaupun sudah dirancang sedemikian apik, sedemikian rupa ya, tapi kalau pencahayaannya kurang, maka ruangan tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang greget begitu ya, perlu dikatakan. Jadi kurang menarik begitu tanpa adanya pencahayaan yang pastinya dengan strategi tertentu begitu. Dengan adanya sumber cahaya ya, bahwa teknik pencahayaan itu kan pastinya ya supaya kita dapat mengenali bentuk, warna dan ruang. Jadi setelah cahaya itu menimpa suatu objek, maka beberapa cahaya itu kan diserap, ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Dan yang dipantulkan itu adalah warna yang bisa kita tangkap dari bentuk tersebut, entah itu menjadi sebuah dekorasi interior ya, entah patung, entah meja, entah rak ya, entah tanaman ya, begitu terkena cahaya maka dia dapat memperlihatkan, dan berarti kita bisa mengenali nih apakah bentuknya itu tadi ya, pohon, interior ruang, dekorasi ya, dan lain-lain, warna dan ruang. Nah, teknik pencahayaan ini ya, ataupun penerangan dengan sumber cahaya itu tadi berperan penting dari segi fungsi maupun estetika bangunan. Dia mampu menciptakan suasana dan karakter tertentu pada ruang. Ya, apakah itu ceria, apakah itu dramatis begitu ya, seperti halnya kalau kita lihat di galeri, di museum begitu ya. Jadi pencahayaan itu mampu menciptakan suasana dan karakter. Ya, dan pastinya memberikan kesan tertentu pada desain interior dan bangunan rumah menurut Pritchard 86. Kemudian sumber cahaya itu dibagi dua, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa ada dua sumber cahaya, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami seperti yang dilihat pada gambar ya, dengan permainan beberapa ini ya, ram ataupun balok-balok yang kita letakkan di atas ya, di
diberi jarak sedemikian rupa, kemudian cahaya yang didapat pantulan ini ya, dia memberikan kesan dramatis begitu ya. Tapi dia juga bisa menerangi ruangan yang ada di bawahnya seperti itu. Dan ini kalau pengalaman saya, ini sebuah eskalator, tapi ini di jalur pedestrian, jadi ini di order ya, supaya pejalan kaki itu tidak kepanasan ya. Ini di Kuala Lumpur itu waktu itu tahun 2018 mungkin ya. Ini waktu itu ada kesempatan traveling di sana, jadi di ruangan itu ya, di eskalator itu ditutupi atau dipayoni ya dengan seperti ini ya, seperti besi-besi yang berjajar ya di atas demikian rupa, sehingga dia juga menimbulkan suatu kesan bayangan begitu. Satu, selain adem ya, lebih adem lah dibanding jika tidak ada payonnya itu tadi, dan dia juga menciptakan suasana ini beda aja ya kalau kita berjalan di bawahnya. Nah, pencahayaan alami ada istilahnya ya, naungan atau shade. Naungi bukan hanya pada bangunan untuk mencegah silau atau glare dan panas yang berlebihan yang karena terkena cahaya langsung. Kemudian pengalihan direct ya, ini kita bicara tentang pencahayaan alami ya. Jadi apapun itu yang kita dapatkan langsung dari cahaya matahari. Alihkan dan arahkan cahaya matahari ke tempat-tempat yang diperlukan, dan pembagian cahaya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan adalah inti dari pencahayaan yang baik. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, tidak berlebihan. Contoh kata seperti di gambar ini, mana yang perlu kita sinari ya, apakah melalui jendela ataukah melalui pantulan dari ini ya, kaca yang ada di atap ya, sehingga dia mantul masuk ke dalam dan sebagainya. Kemudian pengendalian atau kontrol, di mana kita bisa mengendalikan jumlah cahaya yang masuk ke dalam ruangan sesuai dengan kebutuhan dan pada waktu yang diinginkan. Jangan terlalu banyak masukkan cahaya ke dalam ruang, terkecuali jika kondisi untuk visual tidaklah penting atau ruangan tersebut memang membutuhkan kelebihan suhu dan cahaya tersebut. Nah, contohnya rumah kaca. Kemudian efisiensi cahaya serta integrasikan bentuk pencahayaan dengan arsitektur bangunan tersebut. Jadi tidak asal membuat efek cahaya di suatu interior, tapi juga terintegrasi. Jadi menyatu dengan bangunan yang tadi di awal slide ya saya sampaikan. Nah, seperti ini. Jadi pantulan itu kita bisa variasikan ya dari material bangunan ataupun pelatakannya ya. Contoh kata seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di suatu jalan lorong, ini katakan kalau tidak pakai cahaya, ini pastinya ruangan ini gelap. Dan pastinya dengan sepanjang ini kalau kita menggunakan lampu, hanya melulu menggunakan lampu, pasti itu akan boros listrik ya. Padahal kita itu kan mengarahnya lebih ke bangunan yang berkesinambungan ya, berkelanjutan begitu, atau lebih ke go green kan. Jadi kalau bisa memanfaatkan ya, dalam hal ini untuk teknik pencahayaan kita memanfaatkan ada sunlight, ada daylight, ada reflected light. Jadi cahaya matahari itu dimaksimalkan untuk menerangi interior yang ada di ruang ya, dengan bahan material kaca, sama halnya seperti ini ya, antara gambar 1 dan gambar 2 ini. Jadi satu, menghemat biaya, yang kedua juga efek cahaya yang ditampilkan itu akan beda hasilnya ya, berimpak pada interior di bawahnya. Dan beberapa baru setelah itu kita bisa menggunakan cahaya buatan ya dari lampu-lampu yang ada. Sunlight ya, yaitu cahaya matahari langsung dan tingkat cahayanya tinggi. Kemudian daylight, cahaya matahari yang sudah tersebar di langit dan tingkat cahayanya rendah. Kemudian reflected light, bahwa cahaya mataharinya itu sudah dipantulkan seperti ini. Ya, kalau kita kembali ke slide, nah ini dipantulkan ya, cahaya yang datang dipantulkan dari kaca ya, kemudian menyinari bagian ruang di bawahnya. Sebenarnya ini tadi, nah ruangan sini ini tadi. Nah, bagaimana dengan teknik pencahayaan pada sebuah ruangan yang kita menggunakan sistem apa ini, teknik pencahayaan buatan ya. Nah, di situ berdasarkan dari sorot ya, sorot dari sinar cahaya yang dihasilkan itu dibagi menjadi 5 ya. Ada direct lighting atau langsung. Nah, di sini adalah semuanya menyebar ya. Kemudian ada indirect atau sistem iluminasi yang tidak langsung atau indirect lighting. Ada yang diarahkan ke atas
ya, semuanya diarahkan ke atas sehingga di bawahnya itu tidak mendapatkan pencahayaan, jadi hanya tinggal sisa pencahayaan aja. Kemudian semi direct, ya, semi direct lighting, ya, sistem iluminasi semi langsung ini ada beberapa yang disorotkan ke atas dan ada yang beberapa sekian persen disorotkan ke bawah gitu. Kalau Anda perhatikan dari bentuk cupnya, ya, ini bisa dilihat antara semi direct, semi indirect, semi iluminasi semi tidak langsung, ya, atau semi indirect lighting sekian persen, ya. Jadi sepertinya ini hampir sama nih, 50-50, ya, mungkin katakan 60-40% pencahayaan dari mengarah ke atas dan mengarah ke bawah. Kemudian diffuse, ya, sistem iluminasi diffuse dan langsung maupun tak langsung dengan istilah general diffuse dan direct atau indirect lighting. Nah, ini beberapa teknik pencahayaan yang bisa digunakan untuk interior ruang, ya, terkait dengan lampu yang ada. Nah, kemudian ada, ya, yang beberapa lampu digunakan terkait untuk decorative lighting, ya, decorative lighting. Nah, lampu, ya, selain fungsi utamanya sebagai sumber penerangan, dia juga bisa berfungsi untuk elemen dekoratif, ya, dalam tatanan ruang. Dalam hal ini lampu memiliki bentuk tertentu yang menarik dan sengaja dipilih untuk menghias ruang. Nah, hal yang paling umum yang menjadi pertimbangan dalam memilih lampu dekoratif itu adalah bentuknya cup, ya, dari cup baik itu kertas, kain, dan dia memiliki motif, pola, dan hiasan tertentu. Nah, itu menjadikan lampu tersebut lebih menarik, ya, lebih estetik begitu. Contoh yang diterapkan di sebuah hotel di Kuala Lumpur lagi, ya, ini saya temukan beberapa bentuk lampu, ya, ini sepertinya dari ini, ya, kertas gitu, ya, kemudian di dalamnya dalam box itu, ya, box kertas itu diberi lampu-lampu dan digantung sebagai rupa. Jadi ini kelihatan unik. Jadi yang membuat ruangan itu unik itu justru lampunya, karena ini adalah decorative lighting. Di negara tertentu, ya, dia juga mengekspos lampu, ya, sebagai bukan hanya sebagai penerangan ruangan, tapi dia juga sebagai penghias ruang seperti ini, ya, lampu dekoratif. Ini ada di pasar seni di Squaf Wakif, ya, di daerah Timur Tengah sana atau di Qatar. Nah, ini banyak sekali lampu-lampu seperti ini dijual, ya. Ini sebagai penghias ruang, ya, katakan ini ada yang model melingkar, ini bisa diletakkan di pojok ruangan atau digantung begitu. Kemudian beberapa lampu lampion, ya, sebagai penghias kota kalau ada acara, ya, misalkan hari perayaan Imlek dan sebagainya. Dan juga lampu dekoratif yang digunakan di taman, ya, seperti ini, ya, bentuknya jamur-jamuran begitu. Jadi tidak melulu bentuknya itu seperti bola lampu biasa, tapi seperti ini, ya, bola lampu gitu, tapi lampunya itu juga dihias atau dia punya tematik lampu seperti ini berbentuk jamur, ya, dan dia akan bersinar di tengah taman begitu. Nah, peran cahaya dalam fungsi arsitektur, ya, katanya di sini adalah interior, memberikan nilai emosional pada arsitektur, menciptakan keseimbangan antara pencahayaan dan arsitektur, dan mewujudkan bangunan ramah lingkungan serta gerakan yang berkelanjutan. Jadi terutama untuk cahaya alami, ya, jadi dia menjadi bangunan ramah lingkungan, ya, memanfaatkan dengan maksimal sumber cahaya yang alami sehingga gerakan keberlanjutan itu dapat berlangsung begitu. Bagaimana cahaya bekerja dalam arsitektur interior, ya. Nah, seperti ini. Di gedung olahraga, katakan seperti ini, ya, seperti di gambar, ataupun di gedung kantor, gedung teater, ini pastinya beda nih, ya. Anda perhatikan beberapa fungsi sesuai dengan sesuai fungsi dengan ruangannya, ya. Gedung olahraga otomatis dia butuh lampu sedemikian banyak untuk menyinari, dapat memberikan penerangan, ya, di seluruh gelanggang olahraga tersebut. Tapi begitu di gedung kantor, ya, beberapa jenis lampu atau dengan daya lampu sekian lux gitu, ya, diperlukan untuk para karyawan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tapi setelah kita masuk ke kasus katakan untuk pencahayaan di gedung teater, ya, pastinya dipakai, ya, beberapa trik atau strategi supaya di gedung tersebut, ya, katakan kalau misalkan ada drama kolosal atau drama kisah, apalagi kisah-kisah romantis begitu, ya, ataupun museum atau galeri seni, ya, galeri lukisan, maka
lampu-lampu tertentu digunakan dengan trik tertentu ya, katakan kayak spotlight gitu ya, dia langsung menyinari atau menembak langsung objek yang dituju supaya menimbulkan kesan dramatis, kesan horor, kesan ceria begitu ya, atau kesan ya intinya digunakan untuk menggugah atau menarik perhatian audiens begitu, atau konser ya. Nah itu jenis lampunya juga beda ya. Beberapa penerangan ya, terkait dengan batas ruang atau di dinding ya. Nah ini contohnya nih, ada yang diletakkan di bawah, ini seperti pada gambar, lampunya diletakkan di bawah ya, atau di kolom atau pilar ya, yang Anda perhatikan. Kemudian di tiap pilar ya, ini 1, 2, 3. Nah seperti ini ya. Jadi lampu itu tidak hanya berada di tengah atau di atas plafon, tapi bisa diletakkan di dinding begitu ya. Jadi untuk menciptakan elemen arsitektur dan membangkitkan emosi, untuk membuat batas spasial dan cara menerangnya dengan benar, misalkan untuk mempertegas batas vertikal dan horizontal ya, ini diletakkan di dinding seperti itu ya. Jadi dinding pun itu bisa juga untuk kita beri penerangan ya, antaranya supaya untuk menciptakan suasana interior yang berbeda pastinya. Beberapa ahli ya dan karyanya ada Sergio Almonte, arsitek dan asosiat profesor Departemen Arsitektur dan Lingkungan di Nottingham, Belanda. Kemudian ada Richard Kelly, dan lagi satu ya, dia sebagai pelopor pencahayaan modern serta desainer pencahayaan ya. Beberapa karyanya seperti ini. Nah, ada museum ya. Jadi dengan menggunakan memadukan ya beberapa garis-garis atau material ataupun konstruksi di sini ya, untuk menciptakan pencahayaan yang berbeda pastinya, karena ini kan antara museum, mungkin galeri atau restoran begitu. Jadi masing-masing pencahayaannya pastinya di finishingnya itu beda ya. Contoh kata lagi di galeri seni ya, beberapa lampu diletakkan di masing-masing patung misalkan ya. Kemudian di relung ya, relung plafon untuk menciptakan siluet ya, ataupun di sebuah bandara besar nih ya, untuk menciptakan kesan megah begitu ya. Dan satu lagi di museum ini ya, jadi lampunya dipastikan berada di masing-masing lukisan, kemudian di atasnya diberi kaca ya di atap begitu, supaya menimbulkan pencahayaan alami maupun buatan begitu. Nah lampu ya, katanya dengan interior bahwa di dalam hal ini penggunaan kaca yang mampu menginteraksikan cahaya dan arsitektur interior. Dia memberikan banyak efek berbeda pada bangunan dan menciptakan dimensi pada ruang. Nah seperti ini ya. Mungkin kalau lampu ini tidak dinyalakan ya, mungkin ruangan tersebut akan terlihat biasa. Tapi dengan penataan ya, ini kan lampunya memanjang ya, menyinari, nah akhirnya menjadi efek seperti ini. Nah ini beberapa teknik pencahayaan yang bisa diterapkan untuk interior ya, pastinya akan memberikan efek bayangan yang luar biasa ya, jika kita terapkan hanya sekatakan di sebuah ruang sederhana sekalipun. Nah mungkin dari Anda yang ingin mencoba menjadikan lampu sebagai daya tarik ya. Kalau sekarang yang sedang marak itu kan seperti kafe begitu ya. Jadi kafe itu terlihat akan lebih meriah, lebih friendly, lebih familiar gitu ya, atau lebih pastinya lebih menarik ya jika kita kunjungi pada waktu malam hari ya, dimana lampu-lampu dinyalakan ya, digantung begitu ya, dengan kabel-kabel yang melilit di pohon ya, pastinya akan menciptakan kafe itu, menjadikan suasananya itu beda. Itu yang mungkin saya sampaikan terkait dengan teknik pencahayaan interior ya, semoga bermanfaat, dan pastinya kita akan ketemu lagi di topik berikutnya, di pertemuan berikutnya ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, see you.